Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan hasil proyek pemodelan matematika kami yang berjudul Model Dinamika Pengaruh Interaksi Peminatan Ekstrakurikuler Internal dan Eksternal Mahasiswa Muda di Program Studi S1 Matematika UGM. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada Anis Nurullah Samahidar, ada Farah Fadilah, dan saya sendiri Nala Kirana dan Orlando Ferrari. Sebelum itu, akan saya paparkan terlebih dahulu alur pembahasannya. Yang pertama pendahuluan, yang kedua ada pembentukan model, ada interpretasi parameter model, analisis equilibrium model, simulasi model, interpretasi solusi dengan data aktual, dan yang terakhir penutup. Oke, untuk pendahuluannya sendiri, apa sih ekstrakurikuler itu? Nah, ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam perkuliahan. Contohnya organisasi, kegiatan pekerjaan paruh waktu, mengikuti perlombaan dan kepanitiaan mahasiswa. Nah, untuk pengamatan ini akan dilakukan untuk mahasiswa angkatan pertama dan kedua pada tahun ajaran 2023-2024 mahasiswa S1 Matematika Universitas Gadjah Mada. Oke, selanjutnya latar belakang dari pemodelan ini adalah didasari dari minat mahasiswa akan kegiatan ekstrakurikuler yang mengalami penurunan atau perubahan selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, pemodelan ini mempunyai tujuan untuk menyelidiki pengaruh interaksi terhadap peminatan ekstrakurikuler internal dan eksternal mahasiswa muda program studi S1 Matematika Universitas Gadjah Mada. Nah, selanjutnya untuk pembentukan modelnya sendiri, terdapat asumsi dan realitanya. Nah, asumsi yang pertama, populasinya itu konstan atau tetap. Yang kedua, perubahannya terjadi di setiap minggu dan dibatasi 1 tahun. Yang ketiga, interaksinya itu terbatas dalam satu populasi. Yang keempat, tingkat perubahannya minat itu konstan sepanjang waktu. Dan yang terakhir, mahasiswa yang memiliki minat tidak bisa kembali ke tidak berminat. Selanjutnya, untuk realitanya sendiri, yang pertama, populasinya itu tidak sepenuhnya konstan pada tahun ajaran 2023-2024. Yang kedua, perubahan minatnya itu bersifat signifikan. Yang ketiga, interaksinya akan lebih beragam dari asumsi yang kita miliki. Dan yang keempat, tingkat perubahannya itu akan dinamis sepanjang waktu. Dan yang kelima, mahasiswa yang memiliki minat dapat kembali ke tidak berminat. Nah, selanjutnya untuk modelnya sendiri akan saya jelaskan melalui diagram berikut ini. Nah, ada 3 variabel A, B, dan C, di mana A ini adalah mahasiswa yang memiliki minat internal, yang B memiliki minat eksternal, dan yang C belum memiliki minat sama sekali. Nah, di pemodelan ini ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor interaksi yang akan dinyatakan I, dan faktor di luar interaksi yang dinyatakan M dan P. Nah, akan saya jelaskan dulu faktor interaksi. Ada IA dan IB, berarti mahasiswa tersebut IA belum memiliki minat, akan memiliki minat ketika berinteraksi dengan populasi minat internal. Dan ada IP yang belum memiliki minat, akan memiliki minat eksternal setelah berinteraksi dengan minat eksternal. Selanjutnya ada I1 dan I2. Nah, I1 berarti mahasiswa yang memiliki minat eksternal akan berpindah ke internal setelah berinteraksi dengan mahasiswa internal, dan itu I2 analog juga. Nah, selanjutnya untuk faktor di luar interaksi, ada MA dan MB, berarti mahasiswa yang belum memiliki minat akan memiliki minat internal atas kemauannya sendiri, dinyatakan MA, dan mahasiswa yang belum memiliki minat akan memiliki minat eksternal atas kemauannya sendiri, yang dinyatakan dengan MB, dan ada PA dan PB, berarti mahasiswa akan berpindah minat dari eksternal ke internal atas kemauannya sendiri, dinyatakan PA, dan mahasiswa yang memiliki minat internal ke eksternal berpindah atas kemauan diri sendiri yang dinyatakan PB. Dengan demikian diperolehlah pemodelan seperti berikut ini, yaitu sistem persamaan diferensial terhadap waktu. Nah, selanjutnya untuk interpretasi parameter model akan dijelaskan oleh teman saya Orlando Ferrari. Silakan. Ya, jadi untuk tadi kita telah membahas tentang pembentukan model dan bagaimana. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara kita menginterpretasikan parameternya. Sebelumnya ini modelnya terdiri dari 3 persamaan diferensial, walaupun yang 2 ini sebenarnya bisa kita bilang sama karena intinya A, B, C ini ketika dijumlahkan dia menjadi konstan. Kemudian kita punya parameter itu ada 2 jenis, yaitu dari faktor interaksi dan faktor di luar interaksi, yang mana semuanya itu merupakan peluang atau korelasi. Jadi dia punya rentang dari 0 hingga 1, yang mana selain parameter I itu yang sama dengan I1 kurang I2 itu rentangnya dari -1 sampai 1. Nah, secara umum
untuk yang punya parameter 0 sampai 1, kita bisa memandang nanti eh, dari nilai yang diperoleh, kita akan memanfaatkan range ini dari 0, itu tidak ada pengaruh, 0 sampai 0,3, itu pengaruh bersifat kecil, terutama ketika ini dia di sekitar 0,1 ya, ketika ini kurang 0,1, kadang-kadang kita bisa menginterpretasikannya cukup dekat dengan 0, jadi memang sangat kecil sehingga kadang-kadang bisa diabaikan. Kemudian ini pengaruhnya yang bersifat sedang dari 0,3 sampai 0,6 dan terakhir 0,6 sampai 1 itu bersifat kuat. Nah, ini secara umum untuk yang lainnya tadi ya. Nah, kemudian untuk parameter I, itu kita harus bagi kasus dulu. Sama dengan 0, berarti tidak ada pengaruh dari interaksi, atau dari kedua belah pihak tadi, I1 dan I2 itu seimbang. Kalau I lebih dari 0, berarti I1 lebih dari I1 lebih dari I2, di mana kalau kita I-nya di rentang 0 sampai 0,3, itu berarti pengaruhnya lebih kecil, 0,3, 0,6, sedang, dan 0,6 sampai 1 itu kuat ke arah internal. Sedangkan kalau lebih kecil dari 0, itu kita memandang yang sama, dan nanti kita akan mendapatkan kesimpulan yang sama dengan yang ada I lebih dari 0, tapi dia akan condong ke perpindahan dari internal ke eksternal. Jadi itu secara dasar untuk interpretasi setiap parameter yang kami miliki. Kemudian, kami akan melakukan analisis equilibrium sederhana, yang mana kami ingin mencari nilai parameternya. Jadi nilai equilibriumnya. Jadi menggunakan definisi titik equilibrium, berarti kan triple ABC yang merupakan titik equilibrium adalah triple yang memenuhi persamaan diferensialnya itu sama dengan 0. Dan kita tahu sebelumnya kalau model ini merupakan model yang tipe absorbing karena apa turunannya C ini pasti dia akan selalu lebih kecil sama dengan 0. Dan ini sama dengan 0 berarti ketika C-nya ini akan habis. Nah, nanti kita akan selesaikan secara analitik. Ya, di mana nanti kita akan dapat C-nya sama dengan 0. Kemudian kita akan mendapatkan dengan fakta ini juga kita akan mendapatkan suatu persamaan kuadrat yang bergantung dengan nilai I-nya. Ketika I tidak sama dengan 0, kita dapat A-nya adalah solusi dari persamaan kuadrat. Ketika I-nya sama dengan 0, itu merupakan solusi dari persamaan linear seperti pada kasus yang kedua. Interpretasi yang kita peroleh dari titik equilibrium ini, jadi untuk nilai awal, seiring dengan meningkatnya nilai T, kita akan mendapatkan bahwa banyaknya populasi ini akan cenderung mendekati titik equilibrium ini, di mana sifatnya itu hanya mengikuti dari kekuatan dari faktor interaksi dan faktor perpindahan minat dari mahasiswa yang sudah memiliki minat. Jadi kita untuk kasus T yang cukup besar nanti, di mana pada praktiknya itu lebih dari 10 minggu, kita bisa mengabaikan C dalam perkiraan kita. Bisa saja kita anggap C sama dengan 0, dan ini juga berlaku untuk kasus I sama dengan 0, yang mana tetap pengaruhnya itu sama, yaitu ada di PA dan PEB tadi. Oke, dan setelah itu, karena ini titik equilibriumnya bersifat tunggal, kami memberikan eh, konjektur bahwa titik equilibrium ini sifatnya stabil, di mana kami telah melakukan beberapa percobaan dan mengubah beberapa nilai awal, ternyata itu memberikan titik equilibrium yang sama berapapun nilainya. Jadi ketika kita lakukan perubahan yang kecil pun, itu tidak akan bermasalah bagi kestabilan tiap titik untuk setiap kasus ini. Jadi itu untuk penentuan titik equilibrium yang kami miliki. Yang mana pada konklusinya tadi, ini semua hanya bergantung dengan nilai parameter I, PA, dan PB. Setelah ini, kami akan membahas tentang simulasi model, di mana ini akan dibawakan oleh para Fadilah. Monggo. Oke, selanjutnya akan dijelaskan mengenai simulasi model. Next. Nah, dari interpretasi parameter dan titik equilibrium yang telah dilakukan sebelumnya, akan diamati beberapa perilaku populasi berdasarkan nilai parameter yang ada. Nah, simulasi akan dilakukan dengan mencari solusi model, dan model akan diselesaikan secara numerik menggunakan metode Rumput orde 4 dengan inkremen H sama dengan 1/7. H sama dengan 1 memberikan arti per minggu, kemudian dilakukan plotting solusi numerik yang diperoleh. Tautan simulasi dan hasil dilampirkan pada tautan ini yang dapat diklik pada slide. Pada halaman berikutnya akan dilampirkan beberapa simulasi pemodelan, di mana kita dari kelompok 2 melakukan 4 simulasi pemodelan, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi 1 dan simulasi kedua. Untuk simulasi pertama, kita asumsikan untuk jumlah peminat internal kurang dari jumlah peminat eksternal, yang mana untuk faktor interaksi sendiri itu tidak ada pengaruhnya, I sama dengan IA sama dengan IB sama dengan 0, dan untuk faktor di luar interaksi, terutama faktor internal, PA lebih dari PB, MA lebih dari MB. Kemudian akan tampil plot model grafik seperti yang ada pada slide. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk faktor
dari faktor interaksi, untuk grafik peminat internal itu akan naik dengan cukup drastis, yang mana itu akan menuju 0,7 dalam beberapa minggu ke depan. Kemudian untuk untuk peminat eksternal itu akan turun relatif kecil, dan untuk grafik di mana mahasiswa sebelumnya belum memiliki minat itu akan turun drastis, yang mana akan mendekati 0. Karena di dalam model ini yaitu merupakan model absorbing, yaitu C selalu berkurang. Next, untuk simulasi kedua. Nah, di simulasi kedua ini kita asumsikan untuk jumlah peminat internal itu sama dengan jumlah peminat eksternal, yang mana ada pengaruh pengaruh faktor interaksi yang cukup kuat, yaitu lebih dari 0,6, kemudian IA kurang dari IB, ada faktor di luar interaksi, terutama faktor internal, di mana PB-nya itu mendekati atau cukup dekat dengan PA, kemudian MB-nya itu mendekati atau cukup dekat dengan MA. Kemudian tampak plot model grafik yang ada pada gambar di slide ini. Di sini kita lihat bahwa untuk grafik peminat internal itu akan naik cukup drastis, yang mana pada sebelumnya itu grafik internalnya itu mendekati 0,7, sedangkan di simulasi kedua ini itu cukup drastis melewati 0,7 dalam beberapa minggu ke depan. Kemudian untuk grafik minat eksternal itu juga mengalami penurunan yang kurang dari 0,3 dalam beberapa minggu ke depan. Siswa muda yang belum memiliki minat sebelumnya itu akan turun drastis menuju 0, sama seperti pada simulasi yang pertama. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai interpretasi solusi dengan data aktual yang akan dijelaskan oleh Anis Nasrullah. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan interpretasi data aktualnya. Jadi, kelompok kami melakukan survei dengan responden mahasiswa muda angkatan 22 dan 23. Nah, berikut alur survei kami. Yang pertama, responden memilih minat, lalu kita kelompokkan responden, bagi tiap kelompok terhadap total mahasiswa, lalu kita peroleh nilai awalnya. Bisa next. Nah, setelah survei, kita peroleh 42 responden dengan jumlah mahasiswa peminat A sebanyak 14, peminat B sebanyak 26, dan C sebanyak 2. Lalu bisa next. Selanjutnya, perolehan nilai parameter dalam survei kami, kita gunakan peluang dari nilai 0, tidak ada pengaruh, hingga 5, pengaruh sangat kuat. Setelah itu, kita ambil rata-rata dan dibagi 5, dan kita peroleh nilai parameter yang ada di slide berikutnya. Nah, ini nilai-nilai parameter yang kita peroleh dari survei kami. Lalu, dengan perhitungan numerik menggunakan metode Rumkota Orde 4, kita peroleh grafik solusi aktual seperti berikut. Nah, bisa kita lihat di awal-awal minggu pertama, minat mahasiswa terhadap ekskul eksternal lebih tinggi daripada minat mahasiswa terhadap ekskul internal. Namun, sering jalannya waktu, kita peroleh bahwa jumlah dari kedua minat akan seimbang. Lalu bisa next. Dengan asumsi banyaknya mahasiswa muda sekitar 160 mahasiswa, kita peroleh bahwa peminat mahasiswa dengan ekskul internal sebanyak 79, peminat B sebanyak 81, dan C sebanyak 0 mahasiswa. Bisa di next lagi. Nah, kesimpulan yang akan mendapatkan yaitu kita peroleh bahwa banyaknya jumlah peminat di suatu ekstrakurikuler internal maupun eksternal pada mahasiswa muda tidak mempengaruhi perubahan perpindahan minat dari internal ke eksternal maupun sebaliknya. Yang kedua, dari hasil simulasi, kita peroleh bahwa faktor interaksi apabila ada memiliki pengaruh yang lebih kuat dari faktor lainnya terhadap perubahan perpindahan minat ekstrakurikuler, walaupun pada kasus nyatanya saat ini pengaruh interaksi dalam perpindahan minat masih cukup kecil. Dan yang ketiga, hasil pengamatan setelah 10 minggu menunjukkan bahwa banyaknya mahasiswa baru yang memiliki minat ekstrakurikuler internal dan eksternal akan mendekati sama. Sekian dari kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.